Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Junike di kelas fisika. Kali ini kita akan membahas soal-soal Olimpiade Sains Nasional. Untuk itu, ikutin terus ya. Di video kali ini, saya akan membahas soal KSN 2019 tingkat kabupaten atau kota untuk mempersiapkan babak penyisihan tahun 2022. Untuk itu, tetap ikutin terus ya videonya. Soal yang pertama, kumpulan besaran di bawah ini yang merupakan besaran turunan dan bukan vektor. Ingat, di sini diminta bukan vektor. Yang pertama yang harus kita lakukan, kalian harus ingat konsep besaran vektor dan skalar. Untuk besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Kemudian kalian harus ingat pengertian besaran turunan dan besaran pokok. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok itu sendiri adalah besaran yang ditentukan terlebih dahulu. Yang termasuk besaran pokok adalah jiwa SMP. Masih ingat ya, J-nya adalah jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya arus listrik, S-nya suhu, M-nya adalah massa, dan P adalah panjang. Untuk itu kita cek satu persatu pilihan yang ada. Perhatikan pilihan yang A. Usaha, tekanan, laju, dan energi itu semuanya besaran turunan dan semuanya merupakan besaran skalar. Ingat, tekanan hanya memiliki besar tetapi tidak memiliki arah yang spesifik karena bekerja ke segala arah, sehingga tekanan termasuk besaran skalar. Hati-hati untuk tekanan karena jika kamu salah mencari sumber di internet, banyak sekali yang menuliskan bahwa tekanan itu merupakan besaran vektor. Kemudian pilihan B, C, D masing-masing mengandung besaran pokok. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya, Ahmad membawa ember berkapasitas 10 liter yang terisi air sungai sebanyak setengahnya. Ember yang sama kemudian digunakan oleh Budi untuk membawa pasir sebanyak 2 kg. Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar? Untuk menentukan mana yang benar, berarti kita harus mencari sebenarnya berapa sih massa yang diangkat oleh Ahmad tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan konsep massa jenis. Ingat, massa jenis adalah karakteristik suatu zat, sehingga zat yang berbeda pasti memiliki massa jenis yang berbeda. Nah, untuk menghitung massa suatu zat, jadi kita akan gunakan perbandingan antara massa jenis dengan volume. Nah, misalnya massa jenis air itu adalah 1 gram per cm kubik. Kemudian volumenya yaitu 1 liter, atau 1 liter itu setara dengan 1000 cm kubik. Maka 1 liter air itu sama dengan masanya sebesar 1 kg. Jadi jika Ahmad membawa air sebanyak setengahnya dari kapasitas ember, artinya Ahmad membawa air 10 liter kali setengah, yaitu 5 liter atau setara dengan 5 kg. Jadi sudah jelas ya, karena massa yang diangkat oleh Ahmad itu lebih besar daripada Budi, maka jawaban yang tepat adalah beban yang dibawa Ahmad lebih berat dibanding yang dibawa oleh Budi. Soal selanjutnya, pada suhu berapakah temperatur Reaumur dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama? Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus menggunakan perbandingan. Langkah pertama, kalian gambarkan bentuk grafiknya seperti ini. Ingat, untuk titik bawah derajat Fahrenheit adalah 32 dan titik atasnya 212 Fahrenheit. Kemudian untuk Reaumur, titik bawahnya 0, titik atasnya 80 derajat Reaumur. Katakanlah suhu yang sama itu Tx. Jadi kita akan mencari Tx. Caranya adalah dengan menggunakan konversi satuan suhu ya. Caranya yaitu dengan membandingkan antara titik atas dikurangi titik bawah dibagi titik tengah dikurangi titik bawah, sehingga hasilnya menjadi 212 dikurangi 32 dibagi Tx min 32 sama dengan sisi sebelah kanan 80 derajat Reaumur dikurangi 0 per Tx dikurangi 0. Jadi jika kita selesaikan 180 per Tx min 32 sama dengan 80 per Tx. Di sini kita bisa memperkecil nilai 180 dan 80. Masing-masing dibagi 20 ya. Jadi jawabannya adalah 9 Tx sama dengan 4 dikalikan Tx min 32. Maka jawabannya adalah 9 Tx sama dengan 4 Tx min 32. Maka jika kita pindahkan 128 ke sisi sebelah kiri, maka hasilnya menjadi 128 sama dengan 9
TX dikurangi 4TX. Jadi hasilnya adalah min 128/5, yaitu min 25,6. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, pada pengukuran muat panjang suatu logam, grafik perubahan panjang terhadap perubahan temperatur yang paling mungkin adalah, ingat, pada saat suatu zat dipanaskan, maka akan mengalami perubahan suhu. Seiring dengan bertambahnya suhu pada konsep pemuaian, maka panjang suatu zat itu akan memuai. Jadi, sesuai dengan rumus pemuaian panjang, delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Maka perubahan panjang itu setara dengan perubahan suhunya. Jadi grafik yang paling tepat adalah A, berupa grafik linear ke atas. Kemudian soal nomor 29. Satuan suhu derajat A didefinisikan dengan menggunakan titik bawah 10 derajat A untuk es yang mencair pada tekanan 1 atmosfer dan titik atasnya 90 derajat A untuk air yang menguap pada tekanan 1 atmosfer. Jika suatu benda memiliki suhu 25 derajat Celcius, suhu benda itu dalam satuan A adalah. Untuk menyelesaikan soal ini sama seperti soal sebelumnya, kita gunakan prinsip konversi satuan. Nah, di sini skala yang kita konversi adalah dengan derajat Celcius. Untuk itu, kalian harus gambarkan dulu grafiknya seperti ini. Titik bawah derajat A itu 10 derajat A setara dengan 0 derajat Celcius. Nah, di soal 0 derajat Celcius itu tidak ditulis ya. Jadi kalian harus ingat es yang sedang mencair pada tekanan 1 atmosfer adalah 0 derajat Celcius. Begitu juga dengan titik atasnya. Titik atas derajat A adalah 90 derajat A, sedangkan titik atas untuk derajat Celcius adalah titik di mana air sedang menguap pada tekanan udara 1 atmosfer, yaitu bernilai 100 derajat Celcius. Kemudian kita akan mencari berapa sih suhu dalam satuan derajat A yang setara dengan 25 derajat Celcius. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan perbandingan skala satuannya. Titik atas dikurangi titik bawah dibagi titik tengah yang ditanyakan dikurangi titik bawah. Begitu juga sisi di sebelah kanan. Maka kita tuliskan 90 min 10 dibagi TX min 10 sama dengan 100 kurang 0 per 25 dikurangi 0. Jadi hasilnya 80 per TX min 10 sama dengan 100 per 25. Nah, di sini kalian bisa selesaikan terlebih dahulu sisi sebelah kanan, hasilnya adalah 4. Jadi dapat dituliskan 80 sama dengan 4 TX min 10 atau 80 sama dengan 4 TX dikurangi 40. Kita pindah ruaskan min 40 TX menjadi plus 40 ya. Jadi hasilnya 120 sama dengan 4 TX. Maka TX sama dengan 30 derajat A. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, suatu benda terikat pada satu ujung pegas yang ujung lainnya terikat pada titik yang tetap. Benda berada pada keadaan setimbang di X sama dengan 0. Benda kemudian disimpangkan sejauh A, lalu dilepaskan sehingga berosilasi secara harmonik. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar? Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan pembahasan hukum kekekalan energi. Perhatikan pegas yang sedang bergetar berikut ini. Jika kita buat 3 posisi, yaitu X sama dengan A, X sama dengan 0, dan X sama dengan min A. Maka pada saat direnggangkan, yaitu posisi pada X sama dengan A, maka energi potensial akan maksimal. Karena rumus dari EP sama dengan setengah KX kuadrat, di mana X-nya itu adalah A atau amplitudo simpangan terjauh, maka energi potensial akan maksimal. Sedangkan pada saat X sama dengan 0, energi kinetik akan maksimum, yaitu pada saat benda sedang bergerak pada kecepatan maksimum. Kemudian pada saat X sama dengan min A, maka kecepatannya akan berkurang, maka jawaban yang tidak benar adalah A. Ketika benda berada di posisi X sama dengan A, energi potensial sistem adalah bernilai minimum, seharusnya nilainya maksimum. Kemudian yang B, ketika benda berada di X sama dengan 0, energi kinetiknya maksimum. Itu benar sesuai dengan konsep yang sudah dijelaskan. Ketika benda berada di X sama dengan min A, energi kinetiknya minimum. Betul, karena pada saat X sama dengan min A, kecepatan akan berkurang menjadi 0, kemudian akan bergetar kembali. Jadi jawabannya adalah A.
Soal selanjutnya, sebuah mesin menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per second setelah bekerja selama 20 detik. Jika massa benda 250 kg, maka daya mesin tersebut adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat konsep dari energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, usaha yang dilakukan oleh mesin tersebut setara dengan energi kinetiknya. Jadi, untuk mencari daya, kita harus mencari dulu usaha yang dilakukan, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana M-nya ada massa, V-nya adalah kecepatan. Jadi hasilnya 8000 Joule. Kemudian kita akan menghitung daya mesin, yaitu menggunakan rumus P sama dengan W per T, di mana W-nya adalah work atau usaha yang setara dengan energi kinetiknya, yaitu 8000 Joule dibagi 20 detik. Hasilnya adalah 400 Watt. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, sebuah bola dilontarkan dari tepi sebuah sungai untuk sampai di seberang sungai. Lebar sungai itu adalah 30 meter dan percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second kuadrat. Jika bola dilontarkan dengan kecepatan 20 meter per second dan sudut elevasinya adalah 15 derajat, maka bola akan jatuh di. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat konsep gerak parabola, bahwa benda yang bergerak secara parabola akan mengalami dua arah, yaitu arah vertikal atau sumbu Y dan arah horizontal atau sumbu X. Ke arah vertikal mengalami gerak GLBB, sedangkan ke arah horizontal mengalami GLB. Maka, berdasarkan di soal yang ditanyakan adalah jarak dari bola tersebut terlempar. Sehingga kita akan fokus pada arah sumbu X, yaitu arah horizontal. Nah, di sini ada rumus X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G, di mana alfa itu adalah sudut elevasi atau kemiringannya. Maka kita gunakan rumus ini, S sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi percepatan gravitasi. Nah, kita masukkan data yang diketahui dengan velocity atau V20 kuadrat, yaitu 400 dikalikan 2 kali 15 sin 30 dibagi percepatan gravitasi bumi, yaitu 10, sehingga hasilnya adalah 20 meter. Berdasarkan di soal, lebar sungai adalah 30 meter, sedangkan batu terlempar pada jarak maksimum 20 meter, sehingga bola tersebut jatuh sejauh 10 meter sebelum tepi sungai. Jadi jawabannya adalah B, bola jatuh di air 10 meter sebelum tepi sungai.